Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata kuliah gambar teknik. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang konstruksi geometris. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah bahwa mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan berbagai konstruksi geometris pada gambar teknik. Perlu diketahui bahwa konstruksi geometris mempunyai fungsi yang penting dalam pembuatan gambar kerja maupun pemecahan masalah dengan grafik atau diagram. Maka diperlukan keterampilan dalam menggunakan alat-alat gambar seperti mistar, segitiga, jangka, dan lain sebagainya sebagai dasar menggambar bentuk-bentuk geometris. Dan akurasi itu sangat dibutuhkan dalam menggambar konstruksi geometris. Ini adalah contoh penggunaan penggaris dan segitiga. Maka untuk penggunaan penggaris, di sini ketika kita menggunakan pena atau menggunakan rotring atau rapido dan menggunakan pensil, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan kan. Nah, inilah contoh ketika kita menggunakan penggaris ya, maka di bagian penggaris itu ujungnya menyudut. Maka bagian yang runcing itu harus berada di bagian atas. Jadi tidak boleh bagian yang runcing itu menempel dengan kertas ya atau pada kertas. Nah, kalau ini terjadi, maka ketika kita menggambar, maka tinta dari rotring atau rapido itu akan bisa masuk di sela-sela penggaris ini sehingga gambarnya menjadi ternodai atau tidak jelas kan. Begitu juga menggambar ya sudah benar di penggarisnya bagian atas, namun penggunaan pensilnya atau memakai pensilnya itu dengan cara miring, maka ini juga akan menyebabkan garis yang dibuat tidak akan stabil atau tidak akan lurus. Ini bisa menyebabkan bahwa garis yang dihasilkan adalah garis yang tidak lurus kan. Lurus tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka yang benar adalah pada bagian yang paling atas ini yaitu pensil digunakan dengan tegak lurus dan penggaris bagian siku yang lancipnya itu berada di bagian atas. Nah, sebelah kanan ini adalah penggunaan mistar atau penggaris ya. Ada satu set penggaris yaitu penggaris sudut 30 60 dan sudut 45 45. Nah, maka dalam penggunaan penggaris ini ya, maka di sini kalau kita misalkan membuat sudut 40, maka sikunya berada di sebelah kiri, kemudian ditarik dari atas ke bawah. Nah, begitu juga kemudian ketika kita membuat garis ya yang berada di sebelah kiri ini, sikunya sebelah kanan, kemudian ditarik ke bawah. Nah, sementara yang di bawah ini adalah segitiga dengan sudut 45-45 ya, dengan siku-siku atas 90, maka untuk kemudian membuat garisnya adalah untuk yang 45 ini ketika di sebelah kanannya, maka kemudian dia akan ditarik ke bawah. Kemudian untuk sebelah kirinya juga kemudian ditarik ke bawah. Nah, inilah penggunaan segitiga. Jadi dalam penggunaan segitiga, misalkan ini adalah horizontal sebagai acuan, maka segitiga 45 itu bisa digunakan untuk membuat sudut 45, berarti nanti sikunya berada di kanan ya. Kemudian untuk tegak lurus vertikal 90 berarti adalah ke arah 90 dari segitiga siku-siku ini atau yang 45-45 tadi ya. Untuk yang 45 derajat sebelah kiri, cara pembuatannya adalah sikunya berada di sebelah kiri dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan penggaris dengan sudut 30 dan 60 ini juga sama ya. Untuk membuat sudut 30 di kuadran 1 misalkan, maka cukup penggaris segitiga, maka kita letakkan sikunya berada di sebelah kanan, kemudian sudut 30-nya itu mengarah ke pusat kartesian atau pada sumbu O ya, sehingga akan mendapatkan sudut 30. Begitu juga 60, kemudian vertikal dan seterusnya. Nah, selain kedua penggaris tersebut, yaitu 30, 60, dan 45, 45, maka kombinasi dari dua
penggaris tersebut, itu kita bisa mendapatkan sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 15 dan sudut 75. Jadi penggabungan keduanya, sebagaimana bergambar, ini tampak bahwa untuk membuat sudut 15 ini cukup kita kombinasikan ya, segitiga yang 60 derajat, 30 derajat ya, sikunya diletakkan sebelah kiri, baru kemudian siku dari 45 ini kemudian berhimpit dengan sisi miring dari segitiga 60-30 tersebut, sehingga akan didapatkan kombinasinya itu mendapatkan sudut 15 derajat. Begitu juga dengan 75, ini juga sama, tinggal dibalik ya. Sudut siku-siku dari penggaris 30-60 ini berada di sebelah kanan. Kemudian untuk siku-siku yang 45-45 akan kemudian dikombinasikan di atasnya, maka kemudian di sini akan didapatkan sudut 75. Baik di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 maupun di kuadran 4. Nah, berikut ini adalah contoh ya penggunaan segitiga untuk membuat garis sejajar terhadap garis miring. Misalkan kita mempunyai garis A, kemudian kita akan membuat garis-garis yang sejajar dengan garis AB ini. Maka ini bisa dilakukan dengan cara ya membuat atau kemudian memasangkan antara dua segitiga atau penggaris segitiga yang kita miliki. Jadi dengan cara yang pertama adalah diletakkan dulu penggaris itu, kemudian bagian atasnya adalah segaris dengan garis AB, baru kemudian digeser berapa kemudian jarak yang kemudian diharapkan, kemudian digeser ke atas ya, digeser ke atas, kemudian dibuat garis, maupun kemudian digeser ke bawah dibuat garis, sehingga dari garis AB ini akan terbentuk garis-garis yang sejajar dengan garis AB. Nah, yang kedua adalah membagi garis menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini kita bisa menggunakan jangka. Jadi misalkan kita mempunyai garis AB, kemudian garis AB ini akan kita bagi sama panjangnya. Nah, ini bisa menggunakan jangka. Kenapa tidak menggunakan mistar saja? Nah, kalau panjang AB ini adalah memiliki nominal yang mudah untuk dibagi dua, ini mungkin tidak kesulitan. Tetapi kalau nilainya adalah sulit dibagi dua, ini tentu akan menyulitkan kalau kita menggunakan mistar. Salah satunya itu bisa menggunakan penggaris dengan menggunakan jangka ya, di mana langkah yang dilakukan adalah pertama dari garis AB tadi, kemudian kita membuat garis bantu ya, dengan kemudian menggunakan jangka yang diameternya adalah sebesar R misalkan. Nah, R ini dibuat panjangnya kurang dari panjang AB, kemudian digoreskan bagian atas, kemudian digoreskan bagian bawah. Jadi jarum jangka itu berada di titik A ini. Nah, setelah itu jangka ini kemudian jarumnya dipindah ke titik B. Nah, pindah ke titik B, kemudian sama dilakukan penggorisan ya, yang berpotongan dengan garis bantu yang pertama tadi, kemudian juga dengan garis bantu yang kedua yang berada di bawah. Nah, setelah itu baru kemudian perpotongan dari garis bantu yang pertama dan kedua tadi kemudian dihubungkan. Nah, maka dengan menggaris seperti ini kita akan mendapatkan dua bagian dari garis AB dengan panjang yang sama, tanpa kita harus mengukurnya, cukup dengan menggunakan jangka dan penggaris. Yang ketiga adalah contoh membagi dua sudut dengan dengan sudut yang sama. Misalkan ada sebuah segitiga BAC misalkan ya, kemudian dibagi dua ya sudutnya sama persis misalkan. Berapa sudut BAC-nya ini tidak perlu kita kemudian mengukurnya, tetapi dengan cara menggunakan jangka kita bisa membagi dua sudut itu dengan sama. Yaitu dengan langkah pertama adalah kita membuat garis bantu tadi ya, yang kemudian memotong garis AB maupun AC ya dengan menggunakan jangka, jarum di titik A, kemudian kita goreskan ya sebagai garis bantu ini yang pertama dengan ruji-ruji R atau jari-jari R. Nah, setelah itu baru kemudian dilanjutkan membuat membuat garis bantu lagi dengan menggunakan jangka, tetapi ruji-rujinya atau jari-jari dari jangka itu sebesar R kecil, di mana R kecil ini diupayakan
dari titik bantu yang terakhir yang dibuat tadi itu lebih panjang atau melebihi dari garis AB seperti ini. Kemudian dibuat garis bantu, jarum berada di titik garis AB yang kemudian mendapatkan perpotongan dari jangka jari-jari R tadi, kemudian jarumnya dipindahkan ke garis AC, kemudian sama dikureskan dengan cara yang sama, kemudian dikureskan. Nah, maka dari titik A, pusat dari sudut tadi, kemudian dibuat garis lurus ya, melewati perpotongan yang terakhir tadi. Nah, maka dengan cara yang seperti ini kita akan mendapatkan pembagian dua sudut yang besarnya sama. Begitu juga kita bisa membuat sudut, yaitu dengan membagi 3 sudut siku-siku ya, dengan sama. Nah, ini misalkan kita punya sudut siku-siku BAC ya 90 derajat. Nah, sebenarnya bisa dibagi 30 30 30, tetapi ini kalau menggunakan busur, kalau kita perlu keakuratan yang tinggi, ini kadangkala kemudian meleset kan. Nah, maka salah satunya bisa menggunakan jangka. Jadi membagi 3 ini, langkah pertama adalah dari sudut yang siku-siku tadi, BAC tadi, kemudian dilakukan ya membuat garis bantu menggunakan jangka di mana jarumnya berada di titik A ya, kemudian pensilnya atau karbonnya itu membuat garis-garis bantu sebesar ruji-rujinya atau jari-jarinya adalah R gitu. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan memindahkan ya, masih tetap R tadi, jarum tadi dipindahkan ke perpotongan antara garis bantu yang pertama tadi dengan yang berada di garis AB. Ini dipindahkan, kemudian digoreskan untuk mendapatkan garis bantu yang berikut ini. Nah, setelah itu baru kemudian jarumnya dipindahkan ke garis AC ya, yang mendapatkan perpotongan pada perpotongan garis bantu yang pertama tadi kan gitu. Kemudian digoreskan. Ini kemudian digoreskan gitu. Nah, setelah itu baru kemudian dihubungkan dari pusat segitiga dari pusat sudut BAC tadi yang siku-siku tadi ke perpotongan garis bantu yang pertama dan kedua, kemudian dari pusat dihubungkan ke garis bantu pertama dengan yang ketiga. Nah, maka dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan pembagian 3 sudut yang besarnya sama dari satu sudut siku-siku BAC tersebut. Nah, inilah contoh-contoh yang membuat konstruksi geometris, maka mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan banyak latihan sehingga akan bisa mahir di dalam mengaplikasikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.